Brothers and sisters, Prophet Jesus Tidak ada waktu untuk liburan ketika Anda menyadari betapa sedikit waktu yang ada dan betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk Islam, kata Bilal Phillips, mengawali kisah hidupnya dari seorang non-muslim menjadi pakar Islam yang giat berdakwah. Abu Amenah Bilal Phillips merupakan seorang mualaf yang mengabdikan dirinya pada pendidikan Islam. Ia sangat terpesona pada agama yang dibawa Rasulullah ini, hingga mempelajarinya ke Haramain, tanah kelahiran Islam. Setelah mumpuni berislam dari Universitas Madinah dan Universitas King Saud Riyadh, ia pun menjadi dosen teologi Islam, bahkan membentuk Islamic Online University yang berpusat di Qatar. Phillips lahir di Jamaika di tengah keluarga intelek. Kedua orang tuanya merupakan guru, kakeknya bahkan seorang pendeta dan pakar Alkitab. Tak heran jika Phillips tumbuh menjadi seorang Kristen yang taat. Pada usia 11 tahun, Bilal ikut keluarganya pindah ke Kanada. Di kota itulah ia kemudian mengenyam pendidikan dan tumbuh dewasa. Phillips dan keluarganya sempat pindah ke Malaysia. Di sanalah kontak pertama Phillips dengan Islam. Namun, ia belum tertarik pada agama rahmatan lil alamin ini. Saat itu, Phillips masih sangat muda dan lebih suka bermain musik rock ketimbang memikirkan agamanya. Tak lama, ia dan keluarga kembali ke Kanada. Saat Phillips kuliah, pemuda tengah digandrungi pesta ganja. Namun, ia tak ikut serta. Justru fenomena itu membuatnya mengambil pelajaran biokimia di samping kuliah seni yang ia dapat dengan beasiswa. Pencarian jati diri Phillips belum berakhir. Di kampus ia tertarik dengan politik mahasiswa. Ia pun terlibat dalam aksi mahasiswa. Ia kemudian belajar sosialisme dan tergila-gila dengan Marxis-Leninis. Lalu, ia menekuni sosial politik hingga pergi ke California. Ia pun bergabung dengan para aktivis kulit hitam di sana. Namun, Phillips dikecewakan karena teman-temannya merupakan pecandu narkoba. Sikap anti-narkoba masih berakar kuat dalam dirinya. Ia pun beralih haluan dan kembali ke Kanada. Phillips mempelajari ideologi lain. Ia kemudian terpesona pada komunisme di Cina. Sosialisme rupanya mengakar kuat pada hatinya. Ia pun pergi ke Cina untuk mendapat pelatihan perang gerilya pendukung komunisme. Namun, setibanya di sana, Phillips merasakan hal sama saat ia bergabung dengan sosialis di California. Hanya saja kali ini bukan narkoba, teman-teman komunisnya merupakan para perokok berat. Ia pun kembali kecewa dan kembali ke Kanada. Saat kembali ke kampus, salah seorang teman perempuannya di kelompok mahasiswa dikabarkan memeluk Islam. Ia pun kemudian mulai mempelajari ajaran Islam. Ia membaca banyak literatur Islam dan ada satu buku yang memberikannya banyak pengaruh bagi hatinya. Buku tersebut bertajuk Islam, Agama yang Disalahpahami karya Muhammad Qutb. Tak hanya mempelajari ajarannya, Phillips juga mempelajari sejarahnya. Ia pun terpesona dengan peran muslimin dalam pembebasan negara-negara Afrika dari kolonialisme Eropa. Ia makin merasakan ketertarikan pada Islam. Phillips juga mulai membela Islam hingga kemudian memutuskan bersyahadat. Saya mulai membela Islam. Akhirnya, beberapa introspeksi dan refleksi membuat saya memeluk Islam pada tahun 1972, ujarnya dalam biografinya di Saudi Gazette. Setelah berislam, Phillips ingin menyempurnakan pengetahuannya tentang Islam. Tak puas mempelajari otodidak, ia pun memutuskan pergi ke tanah kelahiran Islam, Arab Saudi. Saya bergabung dengan Universitas Madinah dan mengambil gelar dalam Usuluddin, perbandingan agama, pada tahun 1979, kemudian mengambil Ma dalam teologi Islam dari Universitas Riyadh pada tahun 1985 dan menyelesaikan PhD dalam teologi Islam pada tahun 1994, katanya yang sangat haus mempelajari ilmu. Setelah menjadi pakar Islam, Phillips pun membagi ilmunya di banyak negara. Ia menjadi guru di Riyadh, dosen di UEA, hingga berdakwah di Filipina. Enggan membuang waktu, ia pun kemudian membangun kampus sendiri dengan pengajaran online, yakni Islamic Online University yang berpusat di Qatar. Hingga memutuskan bersyahadat,
Philips sesungguhnya pernah mengalami sebuah peristiwa spiritual yang menegangkan. Kepada Saudi Gazette ia mengaku, selama mempelajari Islam otodidak, ia hanya jatuh hati pada gaya politik Islam. Namun, dalam hal keimanan, Philips belum mampu membangunnya di hati. Konsep Tuhan yang selama ini ia pahami dalam filsafat komunis tentu sangat jauh berbeda dari Islam. Dalam hati saya gagasan yang kabur tentang Allah masih ada, ujarnya. Keimanan kepada Allah baru dirasakan Philips setelah mengalami peristiwa menegangkan dalam mimpinya. Ia bermimpi mengendarai sepeda ke gudang, lalu memasukinya dan segalanya gelap gulita. Bulu kuduk Philips bergidik. Ia berusaha pergi dari sana, tapi sejauh apapun ia pergi, ia tak kunjung mampu keluar. Serasa akan mati, ujarnya. Ia diliputi ketakutan yang sangat karena berada di ruang yang amat sangat gelap. Tak ada setitik cahaya pun. Philips mulai menjerit mencari pertolongan. Namun, tenggorokannya tiba-tiba sesak tak mampu bersuara. Ia berusaha keras meminta bantuan. Namun tak ada yang mampu ia lakukan. Badannya lemas, ia menyerah. Philips pun terbangun. Mimpi ini meninggalkan kesan berat bahwa tidak ada yang bisa membawa saya keluar dari situasi seperti itu. Kecuali Tuhan, hanya Tuhan yang mampu membawa saya keluar dari keadaan putus asa mutlak, dan membawa saya kembali, katanya.